Saham Sido. Siapa yang nggak kenal saham ini lewat produknya yang banyak bisa kita temukan di minimarket. Dengan merek terkenal yaitu ada Tolak Angin dan Kuku Bima. Ya, saham growth stock ini sempat membuat heboh market sejak awal bulan Juli kemarin nih. Karena harga sahamnya ARB berturut-turut. Nah, kira-kira ada apa ya? Apa harga saham Sido saat ini sudah layak buat kita koleksi? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham Sido. Seperti apa kondisi fundamentalnya? Apa yang menyebabkan turunnya harga saham Sido dan apakah di harga sekarang sahamnya mulai menarik nih buat dikoleksi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mulai sideways sejak ARB berjilid-jilid. Saham Sido, harga sekarang sudah cocok buat dikoleksi? Analisa fundamental, prospek, dan valuasi update kuartal 2 tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Sido ini jual produk ya, produk jamu dan minuman. Seperti contohnya di gambar kanan ini ada merek Kuku Bima yang terkenal dan Tolak Angin ya. Mungkin teman-teman juga punya di rumah nih. Nah, untuk minuman juga ada merek seperti kopi jahe, lalu susu jahe, dan sebagainya di sini. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk laporan keuangan, kita akan kenalan dulu nih sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Ya, ada Sido ya. Nama PT-nya adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Kode sahamnya Sido, ini logonya. Dan kalau kita mau kenalan lebih lanjut, Sido ini didirikan sejak tahun 51 nih. Jadi sebenarnya udah cukup tua juga ya. Saya pun masih belum lahir di tahun ini. Nah, lalu kemudian untuk IPO-nya sendiri tergolong masih baru ya, di tahun 2000-an, ada di tahun 2013 IPO-nya. Lalu kemudian untuk kepemilikan masyarakat, kalau kita cek per video ini dibuat, ada di angka 22,40% nih. Nah, untuk kepemilikan masyarakat di angka segini sebenarnya cukup oke ya. Nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu sedikit. Jadi untuk pemegang saham pengendali masih bisa mengambil keputusan dengan leluasa nih untuk mengendalikan si Sido ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat untuk market cap, per video ini dibuat ada di angka 23,10 triliun rupiah nih. Jadi tergolong second liner lah ya, nggak small cap juga tapi bukan blue chip juga. Jadi di tengah-tengah. Kemudian untuk segmen usahanya sendiri, Sido ini membagi menjadi 3 nih. Jadi untuk yang pertama ada jamu herbal dan suplemen yang menyumbang 61% dari total revenue si Sido. Lalu kemudian ada makanan dan minuman nih yang sebesar 34% dan farmasi yang menyumbang 5% aja dari total revenue si Sido. Jadi memang paling banyak ini dari jamu herbal dan suplemen dan makanan dan minuman ya, seperti produk-produk yang sudah ditampilkan di slide awal tadi. Nah, fakta menarik terkait dengan saham Sido ini adalah emiten ini rutin membagikan dividen nih, bahkan sejak IPO. Dengan yield-nya itu kisaran di 2-4% per setiap dividennya. Jadi buat teman-teman yang beli saham Sido buat jangka panjang bisa expect dapat dividen juga nih dari si saham setiap tahunnya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke laporan keuangan, kita akan lihat dulu ya pergerakan harga saham Sido yang sempat heboh selama seminggu terakhir atau dari awal Juli. Nah, sini kita bisa lihat nih, di sini ada 2 time frame yang saya potret ya. Yang pertama adalah dari 1 tahun terakhir. Kalau dilihat, kalau kita beli saham Sido ini dan hold selama 1 tahun terakhir, ternyata minus ya, minus 3,58%. Dengan penurunan terbanyak itu di awal bulan Juli nih, 1 Juli sampai 12 Agustus terakhir kemarin, sudah turun harga sahamnya 22,22%. Dan kalau kita lihat selama 5 hari terakhir, pergerakannya cenderung sudah sideways ya. Jadi nggak naik dan nggak turun lagi di kisaran seperti ini. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Sido ini drop sekencang ini? Apalagi Sido kan termasuk growth stock ya, nanti kalau kita coba lihat laporan keuangannya. Dan apakah harga saham yang sudah mulai sideways seminggu belakangan ini bisa buat kita lebih pede buat masuk? Nah, sekarang kita mau coba lihat kondisi fundamental perusahaannya. Gimana sih? Apakah tetap baik atau mulai memburuk nih? Oke, sekarang kita mau coba bedah kondisi fundamental dari saham Sido ini ya. Nah, di analisa fundamental ini saya akan gunakan file RDFE ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, RDV adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File Excel ini berisi rekap data fundamental inti semua emiten selama 5 tahun terakhir. Seperti data profitabilitas, ya di sini kalau kita lihat sebelah kanannya, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, net profit, lalu kemudian juga ada data neraca ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas, ada data arus kas juga, ada cash flow from operation, from investment, dan from financing ya, lalu kemudian juga ada rasio-rasio penting untuk analisa fundamental lainnya. Jadi file RDF ini memang merupakan file Excel yang saya kelola sendiri ya, untuk memudahkan saya juga buat menganalisa fundamental emiten. Nah, di sini juga ada valuasi juga ya, ada PBV di sini, lalu kemudian ada PE ratio dan juga ada EPS growth untuk metode valuasinya. Oh iya, sekedar just info untuk yang update kuartal 2 tahun 2022-nya udah rilis ya.
Nah, untuk teman-teman yang tertarik nanti ya, di belakang kita akan coba pakai buat analisa fundamental saham SIDO dulu ya. Nah, buat analisa fundamental kita akan masuk ke bagian grafik historis ya di sini. Kita tinggal ganti aja di sini SIDO. Nah, di sini langsung muncul dan kita bisa langsung analisa ya. Kita akan coba lihat dari sisi profitabilitasnya dulu. Gimana kinerjanya si SIDO per update kuartal 2 tahun 2022 kali ini. Untuk semua angka di sini dalam miliar rupiah. Dan untuk kuartal 2 tahun 2022-nya saya annualize ya, atau dikali 2, biar bisa kita compare ke tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk profitabilitas kita bisa lihat ya, untuk yang warna biru ini bagian revenue, sebenarnya SIDO ini sangat bagus ya. Dia selama 5 tahun terakhir naik terus dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Ya karena memang SIDO ini juga terkenal sebagai growth stock ya, atau punya growth yang tinggi nih untuk bagian profitability-nya. Nah, namun sayang di tahun 2022, kalau kita setahunkan ya, kuartal 2-nya, ternyata revenue-nya itu punya potensi untuk penurunan nih. Jadi selama 4 tahun terakhir, saham SIDO ini revenue-nya naik terus gitu ya, ekspektasi market juga akan bertumbuh terus, tapi ternyata sayang di tahun 2022 dia malah drop nih. Dan kalau kita lihat, penurunan ini cukup besar ya. Untuk revenue-nya bisa potensi turun minus 20% kalau kinerjanya ini disetahunkan. Dan untuk net profit-nya sendiri bisa turun sampai 29%. Padahal untuk saham SIDO ini kan diekspektasikan punya growth yang tinggi nih, tapi sayang sekali ini punya potensi untuk penurunan profitabilitas yang cukup gede. Nah, penurunan kinerja profitabilitas ini menjadi alasan yang kuat nih kenapa saham SIDO akhirnya bisa ARB berjilid-jilid kemarin. Karena growth negatifnya juga nggak tanggung-tanggung ya, punya potensi bisa sampai minus 30% dibandingkan dengan tahun lalu. Dari sini kalau kita lihat bagannya, dia turunnya merata ya. Revenue, gross profit, operating profit, dan net profitnya sama-sama turun nih, dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang di-analyze. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, untuk profitabilitas SIDO mulai dipertanyakan nih. Di kuartal 2 aja udah turun lumayan signifikan. Apakah SIDO ini bisa mampu untuk membalikan keadaan nih, di akhir tahun 2022 bisa jadi positif kembali. Dan kalau seandainya kinerja profitabilitasnya nggak bisa kembali positif, maka bisa jadi harga sahamnya bisa nge-stuck aja di situ, atau mungkin bahkan turun lagi. Nah, ini untuk segi profitabilitasnya ya, dari segi fundamental profitabilitas terlihat masih kurang baik ya di updatean yang terakhir. Tapi gimana dengan kondisi neracanya? Kita coba lihat ya untuk bagian balance sheet atau neraca di bagian kanan sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang warna biru aset di tahun 2022 ternyata juga mengalami penurunan ya. Padahal 4 tahun terakhir asetnya juga meningkat lumayan bagus, tapi di tahun 2022 dia menurun. Nah, untuk ekuitasnya atau modal juga naik terus 4 tahun terakhir, tapi di tahun terakhir juga ikutan turun nih. Ya, dari 3,4 triliun menjadi 3,2 triliun aja. Nah, namun yang masih bagus ya dari SIDO ini adalah bagian hutangnya ya, atau liabilitas. Di sini kalau kita bandingkan dengan ekuitas, masih tergolong kecil nih. Bahkan di tahun 2022 menurun lagi hutangnya. Jadi semakin aman dan semakin kecil kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut si SIDO ini. Jadi bisa disimpulkan dari bagian ini, ternyata memang SIDO ini masih punya neraca yang sangat sehat ya. Hutangnya sangat kecil jika kita bandingkan dengan modal, cuman memang sayangnya di tahun 2022 ini mengalami penurunan dibandingkan 4 tahunnya yang selalu naik. Oke, untuk balance sheet-nya kita lanjut ke bagian arus kas ya. Ya, laporan arus kas, di sini kita bisa lihat juga ada 3 komponen ya, ada yang operation, investment, dan financing. Di sini kalau kita lihat warna biru ya, yang operation di sini masih bagus sekali, angkanya positif semua, yang menandakan artinya SIDO ini lebih banyak uang yang masuk nih dibanding uang yang keluar. Nah, kemudian untuk bagian investment atau yang oranye di sini, kita juga bisa lihat angkanya negatif semua ya. Ini juga bagus. Berarti si SIDO ini lebih banyak ekspansi dibanding jualan aset. Dan kemudian yang terakhir untuk yang abu-abu, financing di sini juga angkanya negatif semua. Ini juga bagus ya. Berarti SIDO ini lebih sering melunasin hutang dibanding nambahin hutang dan juga rajin bagi dividen. Ya, berarti ini cukup ideal sebenarnya untuk bagian komposisi arus kasnya. Namun memang untuk di laporan kuartal 2 tahun 2022 terakhir tergolong cukup kecil ya. Untuk yang birunya nih, operationnya uang masuknya baru sekitaran 271 miliar aja. Sedangkan tahun-tahun kemarin bisa sampai 1 triliunan. Nah, ini untuk arus kasnya ideal untuk SIDO. Kita lanjut ke bagian profitability margin. Ada 3 ya, ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan net profit margin. Jadi kita bisa lihat pergerakan 5 tahun terakhir, ternyata cukup oke ya, untuk gross profit marginnya di atas 50% nih. Nah, dengan angka gross profit margin di atas 50%, sebenarnya bisa kita katakan SIDO ini market leader ya. Dan ini hal yang bagus. Operating profit marginnya juga bagus ya, di kisaran 35%, apalagi sini net profit marginnya mencapai 28% nih. Jadi bisa dikatakan kayak modalnya 100, dapat untungnya itu 28. Namun yang sangat disayangkan adalah di tahun 2021 dia sempat mencapai 31% nih untuk net profit marginnya. Sayang di tahun 2022 dia turun. Nah, hal ini juga yang menyebabkan ternyata kinerja di tahun 2022 ini tidak sesuai dengan ekspektasi para investor ya, yang menyebabkan juga harga sahamnya menjadi turun. Dan kemudian kalau kita lanjut ke bagian ROE atau return on equity, nah sebenarnya selama 4 tahun terakhir itu sangat bagus ya. SIDO ini semua di atas 20-an persen, bahkan di saat pandemi ya, tahun 2020 dan tahun 2021, itu kinerjanya malah melesat nih, ROE-nya bisa sampai 36%. Nah, sekarang pandemi mulai melandai, kok malah kinerjanya menurun nih, jadi tinggal 28%. Jadi ini memang dari sisi kinerja fundamental mengalami penurunan untuk SIDO. Sangat jelas sekali terlihat di sini. Nah, lanjut bagaimana dengan rasio debt to equity rasionya ya. Di sini debt to equity ratio atau rasio modal terhadap hutang
hanya 0,10 ya di tahun 2022. Ini sangat kecil sekali dan ini bagus, menurun ya dibanding 4 tahun terakhir. Berarti komposisi hutang semakin kecil dan sangat kecil kemungkinan buat bangkrut nih si Sido ini. Average-nya aja di 0,15, saat ini di 0,10. Ini bagus banget. Nah, dari data fundamental ini bisa kita simpulkan nih, dari sisi profitabilitas, Sido ini mengalami penurunan di tahun 2022. Namun dari sisi neraca juga ikut menurun, tapi masih tergolong sangat sehat nih, karena hutangnya makin menurun juga. Dan kemudian dari sisi arus kas masih tergolong ideal, karena masih banyak uang yang masuk nih dibanding uang yang keluar. Emiten juga rajin bagi dividen, melunasi hutang, lalu kemudian juga lagi rajin ekspansi juga ya setiap tahunnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan yang paling menarik nih, yaitu soal valuasi. Nah, apakah harga saham saat ini tergolong under value, harga wajar, apa masih kemahalan ya? Nah, kita akan coba lihat datanya, bisa juga di sini. Kita masuk ke rasio yang paling umum ya, paling biasa ada rasio PBV. Nah, ini adalah pergerakan PBV selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kita bisa lihat di tahun 2022 saat video ini dibuat, ada di angka 7,13 nih PBV-nya. Kalau kita bandingkan dengan PBV yang normal ya, rule of thumb-nya di angka 1, sebenarnya untuk PBV di 7 ini tergolong sangat mahal ya. Average-nya aja di 6,54. Jadi meskipun sudah ARB berjilid-jilid kemarin, Sido ini ternyata masih tergolong mahal ya dari valuasi PBV. Masih persis seperti tahun 2020 dan tahun 2021, angkanya masih di kisaran 7. Kalau di tahun 2018 itu masih lebih murah nih, di 4,34. Jadi sini saya simpulkan untuk PBV masih tergolong mahal ya untuk Sido. Nah, gimana dengan rasio valuasi PE ratio atau PER ya? Nah, di sini hal yang menarik ya. Di tahun 2022 setelah ARB berjilid-jilid, malah PER-nya lebih tinggi nih dibanding tahun 2021. Nah, kenapa meskipun sudah ARB berjilid-jilid tapi PE rasionya masih mahal? Ya tentu karena earnings-nya juga ikutan turun, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat PE rasionya average-nya di 23, saat ini ada di 25,9 nih atau 26. Sebenarnya tergolong tertinggi ya semenjak 5 tahun terakhir. Jadi sini juga bisa kita simpulkan dari segi PE rasio masih tergolong sangat mahal ya atau overvalue buat saham Sido ini. Kalau opini saya pribadi, mungkin akan lebih menarik jika PE rasionya itu sudah menyentuh angka di bawah 20 lagi nih, baru mulai menarik buat dikoleksi. Itu versi saya. Dan untuk PBV-nya sendiri, mungkin buat saya akan lebih menarik kalau sudah menyentuh angka sekitar 4 lagi PBV-nya. Nah, biasanya selain dua rasio valuasi ini, saya biasa juga gunakan rasio valuasi EPS growth ya. Kalkulatornya juga ada di sini. Kalau kita mau coba Sido ya di sini, Sido. Nah, di sini bisa kita lihat, ternyata Sido juga menurut kalkulator EPS growth juga mengatakan sudah overvalue ya. Nilai intrinsiknya ada di kisaran 300-an rupiah, saat ini di 770 rupiah per video ini dibuat. Ya, untuk margin offsetting-nya udah minus dan punya downside potensial sebesar minus 62%. Nah, tentunya untuk EPS growth ini nggak cocok buat semua saham ya. Cocok untuk emiten yang memiliki laba konsisten dan diekspektasikan bertumbuh. Nah, dalam kasus Sido, sebenarnya Sido ini growth stock ya, yang setiap tahun selalu bertumbuh. Cuma memang untuk kuartal 2 ini dia kinerjanya drop. Dan kalau misalnya kita masih ekspektasikan bertumbuh, harga valuasinya pun juga sudah mahal nih menurut EPS growth. Padahal di sini saya juga cukup konservatif ya, menggunakan inflasinya di sini 10 tahun saya cap 50% dan growth-nya saya cap 4% aja. Padahal growth stock itu biasa bisa puluhan persen untuk growth EPS-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, dari sisi 3 rasio valuasi ya, baik PBV, PE ratio, maupun EPS growth mengatakan saham Sido ini masih overvalue. Apalagi didukung juga oleh kinerjanya yang tadi kita lihat, profitabilitasnya masih menurun. Saya rasa menurut saya sendiri masih belum menarik nih buat saya pribadi untuk masuk ke Sido. Nah, sebenarnya ada satu fitur lagi di file RDF ini, yaitu fitur komparasi antar emiten. Nah, jadi di sini kita bisa compare emiten dalam satu sektor yang sama ya. Namun untuk case Sido, memang setahu saya tidak ada kompetitornya ya, yang sama-sama TBK juga. Jadi untuk komparasi kayaknya kurang cocok buat si Sido. Tapi misalnya kalau teman-teman tertarik buat yang lain, seperti contoh perbankan, di sini juga bisa langsung di-compare kinerja keuangannya ya, dari revenue-nya, asetnya, lalu kemudian cash flow-nya, dan sebagainya, poin-poin yang tadi kita udah bahas di sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba lanjut ke bagian prospek ya, gimana prospek Sido ini ke depannya per update video kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prospek. Nah, sebenarnya setelah saya cari tahu, untuk Sido ini agak berat ya prospeknya di tahun 2022. Apalagi setelah kuartal 2-nya rilis itu kinerjanya menurun, sedangkan kondisi makroekonomi masih belum bagus ya. Nah, di sini ada beberapa prospek yang saya temukan dan saya mau sharing ke teman-teman. Yang pertama adalah mengenai kenaikan inflasi ya. Nah, inflasi ini dampaknya buruk untuk emiten Sido. Ya, karena inflasi ini menurunkan demand. Jadi masyarakat lebih mengalihkan uangnya untuk membelanjakan hal-hal yang lebih penting untuk kebutuhan sehari-hari, bandingkan jamu atau obat, dalam hal ini produk Sido ya. Nah, lalu kemudian inflasi juga memberikan dampak buruk, yaitu meningkatkan biaya bahan baku nih buat perusahaan. Dampak dari inflasi kan semua harga jadi naik ya, dan nggak menutup kemungkinan juga dari bahan bakunya perusahaan juga ikutan naik. Jadi bahan baku yang semakin naik didukung dengan demand yang semakin menurun, itu berita buruk buat Sido. Tapi meskipun begitu, saya menemukan satu prospek positif nih buat Sido, yaitu info dari manajemen Sido, mereka menyebutkan kalau mereka punya rencana untuk memperluas pasar ekspor nih ke luar negeri. Nah, misalnya itu berhasil, maka bisa potensi growth lagi nih, besar lagi untuk Sido ini. Nah, kalau kita simpulkan dari data tadi, sebenarnya Sido ini perlu memperbaiki kinerjanya di kuartal 3 nih.
Kinerja kuartal 3 tahun 2022-nya mesti naik signifikan, karena di kuartal 2-nya itu turun signifikan. Nah, kalau emiten tidak bisa memperbaiki kinerja keuangan perusahaan di kuartal 3 maupun kuartal 4, maka bisa jadi harga sahamnya itu masih jauh untuk bisa dikatakan pulih lagi ke harga all time high-nya. Nah, sekali lagi seperti biasa, saya disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan saran atau rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure hasil analisa saya pribadi yang saya sharingkan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman harus ngerjain PR dulu ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham SIDO versi saya. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update kuartal 2 tahun 2022-nya udah rilis ya. Saat ini sudah direkord sekitar 250-an laporan kuartal 2 emiten, dan buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih, minimal 1 kali seminggu secara berkala, sampai lengkap data 700-an laporan kuartal 2 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok bisa langsung pesan. Boleh DM atau email saya aja, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong, nanti tim saya akan bantu untuk kirim file sampelnya ke teman-teman. Nah, gimana nih setelah mendengar penjelasan tadi, apakah teman-teman jadi tertarik buat melirik saham SIDO, atau malah jauh-jauh dulu nih, masih belum yakin? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.